Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Loviska Listiana, NIM E2A023201, kelas D semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran di bawah bimbingan Bapak Ari Dwi Astono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal nomor 2, yaitu bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan atau membangun motivasi pada karyawan dan mengapa kepemimpinan itu penting dalam manajemen. Saya akan membahas yaitu beberapa pembahasan mencangkup satu, pentingnya motivasi dalam organisasi, yang kedua, peran seorang pemimpin dalam membangun motivasi, yang ketiga, alasan kepemimpinan sangat penting dalam manajemen, dan yang terakhir, tantangan serta solusi dalam membangun kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, pentingnya motivasi dalam organisasi. Motivasi memegang peranan penting dalam keberhasilan sebuah organisasi karena merupakan kekuatan pendorong utama yang menentukan bagaimana karyawan itu bekerja, berkontribusi, dan bertahan di tempat kerja. Dalam konteks organisasi, motivasi tidak hanya mencakup dorongan untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga bagaimana karyawan merasa terlibat secara emosional dan profesional dalam pekerjaan mereka. Karyawan yang termotivasi cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, memberikan kontribusi yang lebih berkualitas, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap suatu tujuan organisasi. Hal ini menciptakan siklus positif yang memperkuat budaya kerja, mengurangi tingkat absensi, dan meningkatkan loyalitas karyawan. Kemudian motivasi juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ketika seorang individu dalam tim memiliki semangat kerja yang tinggi, hal ini dapat menyebar ke rekan-rekan lainnya dan menghasilkan suasana kerja yang lebih kolaboratif dan inovatif. Selain itu, motivasi membantu organisasi untuk mempertahankan karyawan terbaik, mengurangi tingkat turnover yang sering kali menjadi salah satu tantangan besar dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan memenuhi kebutuhan karyawan, baik secara material maupun emosional, organisasi dapat memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan memiliki tujuan dalam pekerjaan mereka. Tak kalah penting juga, motivasi juga terkait langsung dengan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Karyawan yang termotivasi akan lebih mudah menerima tantangan baru, berinovasi, dan berkontribusi terhadap solusi yang dibutuhkan dalam situasi yang dinamis. Contohnya yaitu dalam organisasi yang menerapkan teknologi baru, karyawan yang termotivasi akan lebih cepat belajar dan mengadopsi perubahan tersebut sehingga membantu perusahaan tetap kompetitif. Nah, oleh karena itu, membangun motivasi yang kuat melalui kepemimpinan yang efektif, penghargaan, dan dukungan yang memadai merupakan kunci keberhasilan jangka panjang bagi setiap organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat motivasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Motivasi menjadi pendorong utama bagi karyawan untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka akan berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan efisien dan kualitas yang tinggi. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih fokus, antusias, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendorong produktivitas individu suatu tim secara keseluruhan. Yang kedua, mengurangi tingkat absensi. Karyawan yang termotivasi lebih cenderung hadir secara konsisten di tempat kerja. Mereka merasa senang dengan pekerjaannya dan memiliki alasan kuat untuk datang ke kantor setiap hari. Motivasi yang lebih tinggi dapat mengurangi ketidakhadiran yang disebabkan oleh rasa bosan, stres, atau ketidakpuasan kerja. Yang ketiga yaitu menurunkan tingkat turnover karyawan. Motivasi yang baik mendorong karyawan untuk tetap loyal kepada perusahaan. Ketika karyawan merasa dihargai, diberdayakan, dan memiliki peluang untuk berkembang, mereka cenderung lebih lama bertahan di perusahaan. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya perekrutan dan pelatihan karyawan baru, tetapi juga menjaga stabilitas organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas kerja.
Karyawan yang termotivasi cenderung tidak hanya bekerja lebih cepat, tetapi juga lebih teliti. Mereka memberikan perhatian ekstra pada detail pekerjaan karena merasa bangga atas hasil kerja mereka. Motivasi juga membantu karyawan untuk memberikan yang terbaik, menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik lagi. Yang kelima, itu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Motivasi individu seringkali menular ke rekan kerja lainnya, menciptakan suasana kerja yang harmonis, produktif, dan kolaboratif ketika setiap anggota tim memiliki semangat yang lebih tinggi. Dinamika kerja akan lebih menyenangkan dan konflik internal dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Yang pertama, teori Maslow. Kebutuhan manusia dari fisiologis hingga aktualisasi diri harus dipenuhi untuk mencapai motivasi optimal. Yang kedua, teori Herbert, yaitu faktor higienis atau gaji kebijakan kerja perlu dilengkapi dengan faktor motivator seperti tantangan dan penghargaan. Oke, pembahasan yang kedua yaitu peran pemimpin dalam membangun motivasi. Pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan, membangun, menjaga motivasi karyawan. Peran seorang pemimpin bukan hanya mengarahkan tugas atau mengejar target, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu di dalam tim merasa terinspirasi, dihargai, dan didukung untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Berikut adalah beberapa cara efektif yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk membangun motivasi secara mendalam. Yaitu yang pertama, memberikan visi dan misi yang jelas. Salah satu tugas utama pemimpin adalah memberikan arahan yang jelas kepada tim melalui visi dan misi organisasi. Dengan visi yang inspiratif, karyawan memahami tujuan jangka panjang perusahaan dan peran mereka dalam mencapainya. Visi yang kuat dapat membangkitkan semangat, memberikan makna pada pekerjaan sehari-hari, dan membangun rasa memiliki terhadap organisasi. Dampaknya, karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Terbangun rasa hormat dan kepercayaan terhadap pemimpin, dan budaya kerja yang positif berkembang di seluruh organisasi. Peran yang ketiga adalah menghargai dan mengapresiasi karyawan. Menghargai hasil kerja karyawan adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikan motivasi. Penghargaan tidak selalu harus berupa insentif materi, tetapi juga dapat berupa pengakuan verbal, penghargaan formal, atau ucapan terima kasih yang tulus. Nah, dampaknya yaitu meningkatkan semangat kerja karyawan, mendorong kompetisi sehat di antara anggota tim, dan menciptakan budaya kerja yang apresiatif. Peran yang keempat yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan mendukung adalah kunci utama dalam membangun motivasi karyawan. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang kondusif di mana setiap individu merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dampaknya yaitu meningkatkan kebahagiaan karyawan di tempat kerja, mengurangi tingkat stres dan burnout, meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan antara anggota tim. Pembahasan yang ketiga yaitu mengapa kepemimpinan itu penting dalam manajemen. Kepemimpinan merupakan elemen inti dalam manajemen yang memengaruhi keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Tanpa kepemimpinan yang efektif, manajemen kehilangan arah, tujuan, dan kemampuan untuk menggerakkan organisasi menuju hasil yang diharapkan. Nah, ini berikut ini adalah penjelasan mengenai pentingnya kepemimpinan dalam manajemen, yaitu 1. Mengarahkan organisasi menuju tujuan. Kepemimpinan yang baik bertugas memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami visi, misi, dan tujuan yang harus dicapai. Pemimpin memberikan panduan strategis dan menetapkan prioritas sehingga setiap anggota tim dapat bekerja secara sinkron untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional.
Pemimpin memainkan peran penting dalam memastikan setiap anggota tim memahami peran, tanggung jawab, dan ekspektasi yang diharapkan. Dalam komunikasi yang jelas dan pengorganisasian yang baik, pemimpin membantu menghindari kesalahpahaman, menduplikasi pekerjaan, atau konflik internal yang dapat menghambat efisiensi. Selanjutnya yang ketiga, membangun budaya organisasi. Pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap nilai-nilai, norma, dan budaya kerja dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin akan membentuk cara kerja, interaksi antar karyawan, serta suasana kerja secara keseluruhan. Yang keempat, mengelola perubahan. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, kemampuan pemimpin untuk mengelola perubahan sangat penting. Pemimpin yang efektif tidak hanya membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan eksternal, seperti teknologi baru atau dinamika pasar, tetapi juga memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dengan baik oleh seluruh timnya. Yang kelima yaitu motivasi dan menginspirasi karyawan. Motivasi adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi produktivitas dan loyalitas karyawan. Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan didukung. Pembahasan yang keempat yaitu tantangan dan solusi dalam kepemimpinan. Dalam menjalankan perannya, pemimpin sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pemahaman mendalam tentang tantangan yang ada serta menerapkan solusi yang tepat. Contohnya yaitu komunikasi yang kurang baik. Komunikasi adalah fondasi kepemimpinan yang sukses. Ketika pesan disampaikan oleh pemimpin tidak jelas, ambigu, atau kurang relevan, hal ini dapat menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, dan bahkan konflik di antara anggota tim. Ketidakjelasan dalam komunikasi sering kali membuat karyawan merasa tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan arah yang harus diambil atau tujuan yang ingin dicapainya. Contoh yang kedua yaitu kurangnya kepercayaan dari karyawan. Kepercayaan adalah pilar utama dalam hubungan antara pemimpin dan timnya. Jika seorang pemimpin tidak transparan, tidak konsisten dalam mengambil keputusan, atau gagal memenuhi janji, karyawan akan kehilangan rasa percaya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan motivasi, meningkatnya tingkat stres, dan bahkan turnover karyawan yang tinggi. Contoh yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, perubahan seringkali menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Namun banyak karyawan yang merasa takut atau tidak nyaman dengan perubahan, terutama jika perubahan tersebut signifikan atau tiba-tiba. Resistensi ini biasanya muncul karena kurangnya pemahaman, rasa kehilangan kendali, atau ketakutan akan dampak negatif pada posisi tersebut. Solusi untuk selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas, terstruktur, dan relevan dengan situasi yang dihadapi. Komunikasi yang efektif mencangkup mendengarkan secara efektif, memberi umpan baik yang membangun, dan menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan tim. Selanjutnya, yang kedua, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk membangun rasa memiliki dan mengurangi resistensi adalah melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi, karyawan akan merasa dihargai dan lebih cenderung mendukung keputusan yang akan diambil. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Pemimpin harus jujur tentang alasan dibalik keputusan, strategi, dan perubahan yang direncanakan. Dengan bersikap terbuka, pemimpin dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan karyawan. Dari penjelasan tadi dapat
diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, motivasi adalah elemen penting dalam organisasi untuk menjaga produktivitas dan loyalitas karyawan. Yang kedua, pemimpin memiliki peran sentral dalam membangun motivasi melalui visi, penghargaan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan adalah pilar utama manajemen yang menentukan keberhasilan organisasi. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya Lovista Listiana dengan NIM E2A023201 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.